Selamat Hari Sabat kepada semua penonton yang menyaksikan acara persembahan Sabat ke-13 daripada kanak-kanak wilayah 10 yang terdiri daripada Gereja Sabandil Papar, Gereja Limputung Papar, Gereja Uluki Manis Papar, Gereja Lumat Bufet, Gereja Mandahan, Gereja Padang Berampas Pitang, dan juga Gereja Wilayah Persekutuan Labuan. Syukur dan puji kepada Tuhan karena bimbingannya, karena pimpinannya maka kita telah dapat melaksanakan aktiviti ini, dan semoga aktiviti ini akan dapat membawa anak-anak ini lebih dekat kepada Tuhan. Biasanya aktiviti seperti ini diadakan di setiap gereja pada setiap Sabat ke-13. Tetapi dengan halangan pandemi COVID-19 maka anak-anak ini tidak dapat berkumpul di gereja masing-masing, maka Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Adventist Wilayah 10 mengambil inisiatif untuk mengadakan secara online. Terima kasih kepada semua guru, kanak-kanak, dan juga para ibu bapa yang telah bertungkus lumus untuk mengajar dan mendorong anak-anak pelajari sekolah Sabat, menghafal ayat hafalan, dan juga menyanyi lagu puji-pujian. Terima kasih juga kepada pastor-pastor wilayah 10 yang sentiasa memberikan sokongan kepada aktiviti-aktiviti pelayanan kanak-kanak yang diadakan secara gabungan wilayah 10. Semoga dengan adanya aktiviti ini, anak-anak akan sentiasa dekat kepada Tuhan dan iman mereka sentiasa diperkuatkan. Sebelum kita mendengar lagu-lagu dan ayat hafalan yang disampaikan oleh kanak-kanak, kita akan dipimpin oleh Pastor Siberinus, Pastor Daerah Gereja Padang Berempas Sepitang, dalam doa pembuka. Dan selepas itu kita akan mendengar amanat daripada pengarah pelayanan kanak-kanak Adventist Mission Sabah, Puan Rosalyn Gulon. Dan selepas acara menghafal ayat hafalan dan beberapa lagu pujian daripada kanak-kanak, kita akan dipimpin oleh Pastor Jeremiah Sam John, yaitu Pastor Daerah Gereja Lumat Bufet, dalam doa penutup. Semoga acara ini akan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dan selamat melayani. I will go. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama di dalam acara Hari Menghafal Ayat Hafalan bagi pelayanan anak-anak di seluruh wilayah 10. Kiranya Tuhan memberkati acara ini sehingga setiap ayat-ayat hafalan yang akan dihafal oleh setiap anak-anak akan memberikan kesan yang mendalam ke dalam kerohanian anak-anak itu sendiri, sehingga mereka terus bertumbuh dalam iman mereka, dan terlebih mereka dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka sementara mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Tuhan di surga, kiranya firman Tuhan yang dihafal oleh mereka itu akan membawa mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan akhirnya akan membawa mereka untuk menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Engkau dan memilih Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tuhan di surga, dan juga berdoa khusus untuk setiap para pemimpin pelayanan anak-anak di gereja tempatan di seluruh wilayah 10 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan fisikal, dan terlebih memberkati mereka dengan semangat pelayanan yang berkobar-kobar agar mereka dapat memimpin anak-anak
untuk mengenal Tuhan melalui ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab yang dihafal oleh mereka. Oh Tuhan di surga, kiranya Tuhan juga memberkati setiap ibu bapak bagi anak-anak yang telah melibatkan diri pada petang ini, agar ibu bapak akan dipenuhi dengan sukacita oleh karena telah memberikan keutamaan kerohanian kepada anak-anak yang ada di dalam jagaan mereka. Oh Tuhan di surga, kiranya Engkau juga terus memberkati semua perancangan-perancangan pada masa akan datang, sehingga itu akan membentuk suatu kerohanian yang teguh dan kuat di dalam Yesus, sehingga setiap anak-anak dan seluruh anggota keluarga mereka akan siap sedia untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami penuh kasih dan Tuhan yang terus memberikan pimpinan sehingga setiap kami dapat berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Tuhan di surga, kiranya Engkau dalam kasih-Mu yang besar itu, kasih-Mu yang dalam itu, kasih-Mu yang terbatas itu, sudah mengampuni kami dari segala dosa dan kekurangan kami, sehingga hati kami siap untuk diisi dengan kuasa Roh Kudus. Dan apabila kami melihat anak-anak menghafal hafalan, biarlah jiwa kami terangkat untuk memuliakan Engkau. Tuhan di surga, terima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa kami pada petang ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari, kanak-kanak dan remaja wilayah 10 yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu sekali lagi dalam program ayat hafalan, anjuran pelayanan kanak-kanak wilayah 10. Puji Tuhan atas inisiatif EJK PKK wilayah 10 dengan kerjasama guru-guru sekolah Sabat, ibu bapak, dan murid-murid kelas bayi hingga PowerPoint di setiap gereja di wilayah 10. Anda telah membawa kanak-kanak dan remaja dalam satu program yang sangat penting. Mereka menghafal ayat-ayat penting dalam Alkitab, sesuatu yang kita harapkan dapat kekal di dalam ingatan anak-anak muda ini sehingga mereka dewasa. Mengapakah penting bagi kita untuk menghafal ayat-ayat Alkitab? Dengan teknologi pada zaman sekarang, mudah bagi kita untuk mencari suatu ayat Alkitab melalui Google Search atau mana-mana aplikasi dalam handphone kita. Namun seringkali kita keberatan untuk menghafal, sama ada ia terlalu susah atau kita tidak ada masa, terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Bagaimanapun, menyisihkan masa untuk menghafal ayat Alkitab memberikan berkat dan manfaat yang sangat besar. Saya ingin mengongsikan 7 sebab mengapa penting untuk mempelajari dan menghafal ayat-ayat Alkitab. Yang pertama, firman Tuhan mengajar kita untuk menghafal ayat Alkitab. Firman Tuhan memang mengajarkan dan mendorong kita untuk mempelajari serta menghafal ayat-ayat Alkitab setiap hari. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Melalui kata-kata Rasul Paulus ini, kita diperintahkan untuk membuat agar perkataan Kristus itu berdiam di dalam diri kita. Bagaimana supaya perkataan Kristus itu boleh berdiam di dalam diri kita? Sudah tentu dengan membaca, merenungkan, menghidupkan, dan menghafal ayat-ayat Alkitab. Dalam Ulangan 11 ayat 18 berkata, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini
dalam hatimu dan dalam jiwamu. Yang kedua, menghafal ayat Alkitab memberikan kita bimbingan dan hikmat. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jika kita berjalan dalam gelap, tentu ia sangat sukar. Kita perlukan lampu supaya kita dapat melangkah dengan yakin. Seringkali dalam kehidupan, kita mencari dan meminta bimbingan dari Tuhan. Bagaimana memilih kawan, bagaimana memilih pasangan hidup, bagaimana mendidik anak-anak dalam ajaran Tuhan, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana membezakan yang benar dan yang salah. Mazmur 119 ayat 97 hingga 100 berkata, "Betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu." Saya pernah mendengar kesaksian beberapa orang tentang bagaimana prestasi mereka di sekolah meningkat apabila mereka mulai mempelajari dan menghafal ayat-ayat Alkitab sebelum mereka belajar atau membuat kerja-kerja sekolah setiap hari. Yang ketiga, menghafal ayat Alkitab menghalang kita dari jatuh dalam dosa dan pencobaan. Mazmur 119 ayat 9 hingga 11 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Kerana itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi bagaimanakah kita mampu untuk melawan iblis? Dengan mengetahui firman Tuhan dan mengetahui kebenaran. Dengan cara yang sama juga, Yesus telah mengalahkan syaitan. Ketika Yesus dicubai oleh syaitan di padang gurun, syaitan mengutip ayat Alkitab sebanyak 3 kali. Bagaimanapun, dia telah mengutip ayat-ayat itu. Syaitan telah mengutip ayat-ayat itu di luar konteks yang sebenar, dan dia berusaha menggunakan ayat-ayat itu untuk menjatuhkan Yesus ke dalam dosa. Bagaimanakah Yesus mengalahkan syaitan? Dengan mengetahui firman Tuhan dan menggunakannya melawan syaitan. Yesus menjawab dengan mengutip firman Tuhan juga. Syaitan dikalahkan, lalu dia meninggalkan Yesus. Yang keempat, menghafal ayat Alkitab membantu kita mengetahui kebenaran dan mencegah kita daripada tersilap. Dalam Matius 22 ayat 29, Yesus bercakap dengan orang-orang Saduki yang coba memerangkap dia. Katanya, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci." Orang-orang yang bekerja di bank, seperti sahabat kita Puan Endeni, mereka memegang uang setiap hari. Mereka harus tahu bagaimana membezakan duit palsu dengan yang tulen. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka tidak menghabiskan masa melihat
dan memeriksa jenis-jenis duit palsu. Sebaliknya, mereka memeriksa dengan teliti duit yang asli, sehingga mereka tahu setiap detail. Dan apabila mereka menerima duit palsu, mereka akan tahu dengan serta-merta dan tidak akan tertipu. Begitu juga dengan kita. Kita haruslah mengambil masa mempelajari, mengkaji, dan menghafal firman Tuhan, agar kita akan mengetahui kebenaran. Salah satu cara yang tersedia untuk kita belajar dan mengkaji firman Tuhan mengikut tahap umur kita ialah melalui buku sekolah sahabat kita masing-masing. Dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita setiap hari, kita akan menggali lebih dalam kebenaran Alkitab. Apabila kita berhadapan dengan ajaran palsu nanti, kita akan tahu dengan serta-merta bahwa ia adalah satu penipuan. Ketika iblis mencubai Yesus, dia membawa Yesus ke Yerusalem, dan dia membawa Yesus di atas puncak rumah Tuhan. Dan dia berkata kepadanya, "Engkau anak Allah bukan? Kalau begitu, terjunlah ke bawah. Sebab di dalam Alkitab ada tertulis begini, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu." Memang benar, ayat yang dikutip oleh iblis itu terdapat dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Tetapi iblis memberikan tafsiran yang salah mengenai ayat itu. Andai kata Yesus tidak mengetahui kebenaran ayat ini, mungkin saja dia akan melakukan seperti yang disuruh oleh iblis, lalu jatuh dalam dosa. Ayat itu kedengarannya betul dan masuk akal. Memang benar Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi kita. Tetapi kita tidak seharusnya sengaja mencari nahas dan kemudian mengharapkan Tuhan melindungi kita. Adalah baik untuk menghafal ayat Alkitab kata demi kata. Namun, kita juga harus faham konteks ayat itu agar kita tidak akan tersilap. Yang kelima, menghafal ayat Alkitab adalah senjata kita melawan serangan rohani. Efesus 6 ayat 13 hingga 17. Di sana Rasul Paulus berkata, "Pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh." Dan dalam ayat 17 dia berkata, "Ambillah perkataan Allah sebagai pedang dari roh Allah." Dari semua peralatan perang yang telah disenaraikan dalam ayat tadi, pedang roh Allah merupakan satu-satunya senjata untuk menyerang. Semua senjata yang lain adalah untuk mempertahankan diri. Mungkin kita pernah coba untuk menggunakan pedang roh itu, yaitu firman Tuhan, ketika ada serangan rohani yang datang kepada kita. Tapi kita tidak dapat mengingat ayat Alkitab yang kita perlukan. Dan ini satu hal yang tidak baik, karena ia membuat kita mudah diserang jika kita tidak mempunyai apa-apa senjata yang kita dapat gunakan. Jika kita mempunyai ayat-ayat Alkitab tersimpan dalam hati kita, maka kita mempunyai senjata. Inilah yang Yesus sendiri telah buat sewaktu dia dicubai. Dia menggunakan firman Tuhan sebagai senjata melawan musuhnya. Dan kita juga boleh mengikuti teladan Yesus.
jikalau bisikan-bisikan roh jahat datang kepada kita, memberitahu kita bahwa mana mungkin Tuhan mengasihi kita, kerana kita selalu menyakiti hatinya dan selalu mengecewakan Tuhan. Ingat, kita boleh menggunakan senjata firman Tuhan. Kita boleh menjawab bisikan jahat itu dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 38 hingga 39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Atau ayat dalam Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan mengetahui dan menghafal firman Tuhan, maka kita akan dapat mengingati kebenaran ini dan menggunakannya bila ada bisikan-bisikan roh jahat datang kepada kita. Yang keenam, menghafal ayat Alkitab membantu kita menjelaskan pengharapan hati kita kepada orang lain. Kita dapat mengongsikan iman kita dengan orang lain. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Kadang-kadang ada orang yang akan bertanya soalan-soalan tentang iman kepercayaan kita. Dan kadang-kadang kita ditanya pada masa-masa yang kita tidak jangka-jangka. Mungkin kita boleh menjelaskannya dengan kata-kata kita sendiri. Namun, adalah lebih baik untuk dapat mengongsikan bukti dari ayat Alkitab sendiri. Itu akan memberikan satu kuasa atau otoriti pada jawaban yang kita berikan. Dan yang terakhir, menghafal ayat-ayat Alkitab menguatkan iman kita. Walaupun iman kita hanya sekecil biji sesawi, apabila kita menghafal ayat-ayat Alkitab, ia membina dan mengembangkan iman kita. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bila kita mempelajari ayat-ayat Alkitab dan menghafalnya, pasti kita akan membacanya berulang kali. Dan bukan hanya membaca dalam hati, tetapi mengucapkannya dengan suara yang kedengaran. Ini sangat baik, kerana bukan saja kita membacanya, tetapi kita juga mendengarnya. Malah ia juga meninggalkan kesan dalam kehidupan kita dan dapat mengubah kehidupan kita. Kerana firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ia berkuasa membuat perubahan dalam tabiat dan karakter kita. Jadi, 7 sebab kenapa kita perlu belajar dan menghafal firman Tuhan ialah: pertama, firman Tuhan memang mengajarkan bahwa kita harus menghafal ayat-ayat Alkitab. Yang kedua, ia memberikan kita bimbingan dan hikmat. Yang ketiga, ia menghalang kita dari jatuh dalam dosa dan pencobaan. Yang keempat, ia membantu kita mengetahui kebenaran dan mencegah kita dari tersilap. Yang kelima, ia adalah senjata kita melawan bisikan-bisikan roh jahat. Yang keenam, ia membantu kita mengongsikan iman kita. Dan yang terakhir, ia menguatkan iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. How I bless it, don't be so divine.
I am Sisi. I am Titi. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Okay. Children, Children, obey your parents obey your parents in in all things. all things. Colossians Ephesians 3 3 verse verse 20. 20. Thank you. Thank you. Bye-bye, Pak Friend. Bye-bye, friend. Tiga hari Daniel berlutut berdoa. Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 sampai 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 sampai 16 ayat 7. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Sahabat semua, nama saya Hafel. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Kita berdoa para bersumpah demi nama Tuhan. 1 Samuel 20 ayat 4-2. Laki yang jahat dan memilih yang baik. Saya 7 ayat 15. Menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesaya ayat 7 ayat 15. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Aku memberikan kesaksian akan Injil tentang kasih karunia Tuhan. Kisah 20 ayat 24. Bye sama happy Sabat. Daniel berdoa serta memuji Allahnya. Daniel 6 ayat 11. Halo teman-teman, hari Sabat. Ayat hafalan Ayat hafalan saya Berdoa berdoa serta memuji Allahnya. Daniel Daniel 6 6 ayat ayat 11. 11. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada aturan dapat memisahkan kita dari Yesus. Roma 8 ayat 38. Bukan tak kale-kalenya aku melainkan Allah. Kejadian 41 ayat 16. Selamat hari Sabat. Nama saya Poyo. Saya dari Gereja Ulu Kimanis. Papa. Ayat hafalan saya sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Percaya sama untuk kebaikan
Selamat semua, nama saya Michael. Saya akan membacakan ayat hafalan saya. Matius 18 ayat 35. Ampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 ayat 35. Bye. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Kejadian 1 ayat 27. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. 1 Petrus 2 ayat 17. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Mazmur 138 ayat 1. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Hai kawan-kawan, selamat Happy Sabat. Ayat hafalan saya terdapat di dalam Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 4. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan meneguhkan dan menguatkan kamu. 1 Petrus 5 ayat 10. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mazmur 4 ayat 4. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan berjalan mengikutinya. Yesaya 30 ayat 21. Pada dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 11. Yes, there are times I
Tuhanmu. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Zakaria 7 ayat 9. Sahabat semua, hari ini saya akan membaca ayat hafalan saya yaitu Lukas 24 ayat 6 hingga 9. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Sahabat. Sahabat, saya akan membacakan ayat Alkitab. Lukas 2 ayat 25 dan 26 dinyatakan bahwa adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menanti penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang telah diurapi Tuhan. Happy Sabat. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak lihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Nama saya Judith Arliet. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan untuk sabat ke-7 daripada Yohanes 15 hingga 1 ayat 1 hingga 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Nama saya Ael Brandon, saya dari Gereja Uluki Manis. Pada petang ini saya akan membacakan satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Alkitab. 2 Timotius 4 ayat 18 yang berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk di dalam kerajaannya. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Dan aku melihat satu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah.
Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala kerjaanmu ya Tuhan Allah. Yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 15, 2 hingga ayat 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 hingga 11. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu atas segala kebaikan dan kemurahan, limpah kasih kurnia yang Engkau telah berikan buat kami. Kami telah menyelesaikan program kami pada hari Sabat ini, yaitu acara menghafal ayat hafalan dari bayi hinggalah pada kanak-kanak. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada Yesus Kristus, dan menjadi pemimpin-pemimpin kami, atau pemimpin gereja untuk masa akan datang. Mendoakan setiap ibu bapak supaya mereka sentiasa diberikan sukacita, hikmat dari surga, untuk mendidik anak-anak ini untuk tetap teguh di dalam iman ataupun pengenalan pertumbuhan mereka kepada Yesus. Ya Tuhan, berkati kami semua, berkati setiap pemimpin-pemimpin penyelaras kanak-kanak dari peringkat gereja, daerah, hinggalah ke wilayah. Dan begitu juga sehinggalah ke pihak pimpinan kami yang ada di Mission Sabah. Terima kasih sekali lagi, karena kami percaya segala yang telah kami lakukan dan laksanakan pada hari Sabat ini akan menjadi satu berkat untuk kami semua dan khusus untuk anak-anak ini. Inilah doa kami persembahkan semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Wah, hebat-hebat anak-anak kita menghafal dan menyanyi lagu puji-pujian, kan? Semoga mereka terus bersemangat untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang lain. Terima kasih juga kepada semua AJK yang terlibat menjayakan aktiviti kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada aktiviti yang lain dalam wilayah 10. Tuhan memberkati. Bye.